Halo people rebahan santuy, back with me Manggaul in the here. Hari ini Manggaul mau menceritakan sebuah film yang mungkin nantinya kalian akan terbayang-bayang selamanya. Film ini berjudul Homunculus. Tapi sebelumnya Manggaul mau mengingatkan bahwa konten ini mengandung unsur spoiler dan juga kekerasan. So, Manggaul menyarankan untuk kalian menonton filmnya terlebih dahulu baru balik ke channel ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Homunculus. Film ini dirilis tahun 2021 dan disutradarai oleh Takashi Shimizu. Film ini menceritakan seorang dokter magang yang melakukan eksperimen ilegal dengan melubangi bagian dahi kepala. Efek dari eksperimen ini ternyata dapat melihat ketakutan atau isi lubuk hati terdalam dari seseorang. Mau tahu keseruannya? Selamat menonton! Seperti biasa, tanpa banyak bacot, banyak kecot, dan banyak cocot lagi, let's go to full alur cerita. Di film ini kita akan berfokus kepada cowok ini, namanya Susumu Nakoshi. Nakoshi merupakan seorang pengangguran yang bosan dengan kehidupannya sekarang. Ia hanya mempunyai teman para tunawisma yang kurang diperhatikan oleh negara atau kita sebutnya gelandangan. Here you are. You guys can have this. Suatu hari di malam yang indah, ia disamperi oleh seseorang yang berprofesi sebagai dokter. Namanya adalah Manabu Ito. Maksud dari tujuan dokter Ito adalah mengajak Nakoshi untuk mengikuti eksperimen yang akan ia lakukan. Dokter Ito memberi nama eksperimen trepanation. Sebagai informasi, eksperimen trepanation merupakan eksperimen yang dilakukan dengan melubangi bagian tengah kepala atau dahi dari orang yang akan dieksperimen. Tujuan eksperimen ini ada berbagai hal, namun yang paling disorot adalah membuka indera keenam. Do you even feel like you're alive? Awalnya Nakoshi tidak mau, namun saat diberitahu akan diberikan uang sebesar 700.000 yen, Nakoshi pun berubah pikiran. Keesokan paginya, Nakoshi diajak ke rumah dokter Ito untuk melakukan operasi perlubangan. Singkat cerita, kemudian Nakoshi terbangun di dalam mobilnya yang tercinta. Hari kedua, Dr. Ito dan juga Nakoshi mulai berhubungan baik. Mereka saling berbincang dan memberitahu rencana ke depannya. Dr. Ito juga memberikan sebuah tantangan kartu di mana Dr. Ito ingin menunjukkan salah satu kemampuan yang didapat oleh Nakoshi. Setelah makan, mereka berpisah untuk balik ke rumah masing-masing. Namun, saat perjalanan, Nakoshi mengalami kesakitan di bagian mata dan ternyata... Where are you? Oh, okay then. Right now? Kabuki show now. Stanchi. You sure? Yeah, I don't know about that. Nakoshi yang panik karena melihat hal aneh akhirnya tidak sengaja memukul bos anggota geng Yakuza yang sedang bercosplay menjadi robot. Tapi itu hanyalah homunculus. Akhirnya Nakoshi diseret ke sebuah gang dan ingin diberi hukuman berupa dipotong jari kelingkingnya. Tapi Nakoshi tiba-tiba melihat sisi ketakutan dari bos Yakuza itu atau homunculusnya. Dan tiba-tiba bos Yakuza itu mendadak gemetaran. Nakoshi yang bingung akan keadaannya langsung buru-buru memberitahu ke Dr. Ito. Dr. Ito yang terkesan akan penemuan ini malah meminta Nakoshi untuk melihat homunculus yang ada di dirinya. Namun yang dilihat oleh Nakoshi adalah kosong atau tak terlihat sama sekali. What's wrong? Dr. Ito juga menjelaskan bahwa penemuannya ini berlandaskan oleh suku primitif di zaman dulu yang hidup dengan otak kecil namun berbadan gede. Ia menyimpulkan dari kecil kita hidup, kita lebih sering menggunakan tangan, badan, dan mulut, yang berarti kita hanya menggunakan 10% otak kita. Sedangkan yang 90% sedang tertidur. Kemudian Dr. Ito yang penasaran memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat pekerja seks di mana Dr. Ito tahu bahwa ada seorang siswa SMA yang juga mempunyai homunculus atau ketakutan di dalam dirinya. The rumor
Rumors say this place has real high school students. Jam makan siang berbunyi. Dokter Ito kemudian menyamperi cewek itu dan menyuruh Nakoshi untuk melihat apa yang terjadi menggunakan mata indera keenamnya. Di sini kita bisa lihat Nakoshi kaget dengan dua hal. Yang pertama, cewek itu ternyata homunculus pasir, dan yang kedua, Dokter Ito mempunyai homunculus air bergelombang. Berselang agak lama, cewek SMA itu memutuskan untuk pergi, dan ternyata Dokter Ito mengambil HP-nya. Wow, maling. Selesai dari situ, Nakoshi yang memiliki handphone milik cewek SMA itu kemudian memeriksa isi HP-nya. Tapi saat asik-asiknya stalking, ia malah didatangi oleh anak buah dari bos Yakuza yang ada di scene sebelumnya. Bos Yakuza itu bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Nakoshi kembali melihat homunculus milik bos Yakuza. Dan ternyata di dalam robot itu terdapat seorang anak kecil. Semakin lama Nakoshi mengingatkan akan masa lalu bos Yakuza, semakin hancur juga homunculus milik bos Yakuza itu. Sampai pada akhirnya... Bos Yakuza yang sudah terbebas dari homunculusnya atau ketakutannya memutuskan untuk insaf atau bertobat dengan menggunting atau mencopot jari kelingkingnya. Tak berselang lama dari konflik bos Yakuza, Nakoshi harus kembali terkena masalah. Cewek SMA yang mempunyai HP tadi mendatangi mobil Nakoshi dan memintanya untuk mengembalikan HP miliknya. Ya iyalah, iPhone 12 Pro cocok. Kemudian Nakoshi yang sudah terlanjur membaca isi HP cewek itu memutuskan untuk menghilangkan homunculus milik cewek itu. Dan tanpa sadar Nakoshi ternyata juga memperkocil cewek itu. Terlepas dari semua kebaikan dan masalah yang dilalui oleh Nakoshi, ternyata homunculus yang ia hilangkan malah bertimpa kepada dirinya atau berpindah pada dirinya. Spontan Nakoshi langsung pergi menemui Dokter Ito. Tapi lagi-lagi ia dikejutkan oleh homunculus yang bisa melihat dirinya. Tak lama Dokter Ito datang menemui Nakoshi dan mengajak ke rumahnya. Dokter Ito kemudian menjelaskan tentang cewek yang pernah menjadi seperti Nakoshi dan ternyata homunculusnya lebih banyak. Homunculi transferred. Scene berganti di mobil tercinta Nakoshi. Ia kembali memikirkan tentang cewek yang tadi. Nakoshi yang mempunyai ingatan samar-samar kemudian mengingat bahwa cewek itu merupakan cinta pertama sekaligus pacar pertamanya. Keesokan harinya, Nakoshi menghampiri cewek itu dan bertanya apakah ia bernama Nanako. Cewek itu hanya mengangguk dan kesakitan. I don't remember. Kemudian Nakoshi mengajaknya ke sebuah apartemen tempat mereka tinggal dulu. Usut punya usut, cewek itu atau Nanako mengalami hilang ingatan sehingga ia tak ingat tentang apartemen itu. Hari berganti malam, mereka masih bersama di dalam apartemen itu. Nanako kemudian sedikit mengingat tragedi yang dulu terjadi dan histeris. Nakoshi yang melihat itu hanya bisa menenangkan hati Nanako dengan cara memperkocilnya. Keesokan paginya ia bergegas ke rumah Dokter Ito, namun Dokter Ito sudah mengetahui bahwa Nanako dan Nakoshi melakukan hubungan yang membuat Nakoshi tidak bisa melihat homunculus orang lagi. Yang artinya Nakoshi dan Nanako tidak bisa hidup karena kalau hidup bersama salah satu pasti akan meninggoy. Nakoshi yang kehilangan akal sehat karena panik akhirnya memutuskan untuk mengebor kembali kepalanya sendiri. Tapi nasib baik menimpa Nakoshi. Ia ternyata bisa melihat kembali homunculus walaupun harus kesakitan mengebor kepalanya sendiri. Kemudian Nakoshi pergi kembali menuju ke apartemennya dan ternyata Nakoshi melihat homunculus milik Nanako. Di mana sebenarnya Nanako adalah orang yang menabrak pacar dari Nakoshi. Nanako kemudian takut jika Nakoshi dan berpura-pura menjadi pacarnya yang dulu.
Nakoshi yang mengerti keadaan Nanako memutuskan untuk membiarkannya dan memaafkannya tentunya. Kemudian Nakoshi mengajaknya ke sebuah apartemen. Namun di sisi lain Nakoshi pergi menemui dokter cewek itu atau Nanako, di mana Nakoshi mengungkapkan yang sebenarnya ia tak ingat tentang apartemen itu. Ia melihat dokter Ito terbuat dari air dan juga ada seekor ikan mas yang sangat lucu di badannya. Akhirnya terungkap, dokter Ito ternyata dulunya disiksa oleh sang ayah karena memecahkan akuarium yang berisikan ikan kesayangan sang ayah. Plot twistnya, dokter Ito akhirnya membor kepalanya sendiri untuk melihat apakah itu benar. Apakah sang ayah lebih mencintai ikan masnya daripada anaknya atau dokter Ito. Dan film pun tergantung, sekaligus tamat. Wadidaw, keren sih filmnya, cuma agak rumit. Jadi saya rada-rada gimana ya nge-review ini. Tapi kalau kalian suka dengan film ini, tinggalin di komentar apa yang akan terjadi oleh dokter Ito selanjutnya. Dia bunuh diri kah? Dia bunuh orang kah? Nggak tahu kan ya guys. So jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in the next content. Mamang!